Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel amatir, channel yang tidak ada apa-apanya, channel pembela Habib Rizik Syihab. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Insya Allah sehat-sehat selalu ya, dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan membahas seputar yang sedang hangat ini, yang sedang viral, yaitu tentang Pilpres 2024. Dan kebetulan di Pilpres tahun ini ada 3 calon. Yang pertama nomor 1 yaitu Amin, Anies dan Muhaimin Iskandar, dan yang kedua itu Prabowo dan Gibran atau dijuluki Gemoy, dan yang ketiga itu adalah Ganjar dan Mahfud MD. Oke, di sini saya akan coba untuk menerawang dan untuk memberikan sedikit masukan siapa sih yang pantas untuk dipilih gitu. Terlepas semuanya itu anak-anak putra-putra terbaik bangsa ya. Cuman di sini kan kita sebagai masyarakat harus memilih yang terbaik. Meskipun semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita mulai saja ya dari pasangan nomor 1 yaitu Amin, Anies dan Muhaimin. Seperti yang kita ketahui, Anies itu track recordnya kemarin menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sudah 5 tahun, alhamdulillah. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tetapi Anies sudah memberikan yang sudah melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah, meskipun dari pembangunan atau solusi dalam mengatasi berbagai macam hal di Jakarta, tetapi alhamdulillah saya menilai Anies itu yang terpenting bagi kami umat Islam. Bagi saya umat Islam, Anies itu tidak membuat kebijakan-kebijakan kontroversi yang membuat umat Islam protes atau marah. Seperti halnya Ahok dulu. Ahok ya emang Ahok dalam bekerja emang bagus. Tetapi Ahok banyak kebijakan yang membuat kontroversi, yang membuat umat Islam marah. Contohnya seperti Ahok melarang Monas sebagai tempat untuk acara keagamaan yang biasanya tiap tahun dilakukan oleh Majelis Rasulullah yang tamunya Habib Umar, itu tiap tahun. Tapi pas Ahok memimpin, itu Monas dilarang karena alasan macet. Padahal pas tahun baru itu nggak dilarang. Oh kenapa? Itu yang bikin umat Islam marah. Ada 10 lah pokoknya. Di antaranya itu satu. Cuma di sini saya sebut contohnya saja satu itu. Nah, meskipun Ahok dalam bekerja bagus, tetapi dalam kebijakan Ahok banyak menyudutkan umat Islam gitu. Nah, kalau Anies ya kalau dari segi kinerja 50-50 lah balance. Cuman Anies alhamdulillah dalam 5 tahun nggak ada kebijakan yang kontroversi, kebijakan yang membuat umat Kristen marah misalnya, atau umat Islam atau umat agama yang lainnya, tidak. Alhamdulillah. Nah ini track record Anies. Dan Anies tidak pernah korupsi. Sempat dipanggil oleh KPK. Oh, karena ya begitulah dalam politik banyak yang tidak suka ya. Mencoba-coba mencari kesalahan, dan tapi alhamdulillah Anies tidak terbukti. Begitupun calon nomor 2 Gemoy, Prabowo. Wah, Prabowo itu meskipun kemarin 2019 sempat didukung habis-habisan oleh umat Islam, terkhusus umat Islam 212, tetapi Prabowo tatkala sudah selesai Pilpres malah masuk ke pemerintahan menjadi menteri. Meskipun ya secara hukum sah-sah saja, boleh-boleh saja, tetapi kalau secara perasaan, secara etika itu Prabowo tidak ada. Ya namanya juga politik ya guys, politik begitulah.
Jadi di sini Prabowo kalau mau lihat track recordnya, Prabowo mencerminkan itu habis manis sepah dibuang. Jadi kepada pendukung-pendukung itu udah aja, jadi gak ada gimana ya. Bahkan Habib Rizik di penjara, terus ada anak kecil Harun Ar-Rasyid yang membela Prabowo meninggal ketika demo. Gak ada itu. Gimana ya? Saya bingung nih. Meskipun saya sih tetap husnuzon ya, Prabowo orang baik. Prabowo orang baik, cuman ya begitulah kekurangannya gitu. Kalau kata Pak Anies mah Prabowo nggak tahan jadi oposisi. Kalau Ganjar ya sudahlah Ganjar. Ganjar mah saya tidak mau berbanyak komentar. Ganjar mah intinya Ganjar mah PDI. Saya tidak mau banyak komentar. Cuma di sini saya hanya menyarankan pilihlah Amin. Karena Amin didukung oleh para ulama. Hei kepada partai buruh, saya buruh nih, FSPMI. Tapi saya tanya kemarin kepada teman-teman buruh dari partai buruh belum menentukan kemana arahnya. Kalau ke Amin didukung oleh ulama dan ulama dengan syarat kalau mau didukung Amin, pasangan Amin harus menandatangani fakta integritas yang disodorkan oleh ulama, dan ternyata fakta integritas itu ada 13 poin dan poinnya itu bagus-bagus. Bahkan ada yang menyangkut dengan kemaslahatan buruh. Jadi intinya kalau kita memilih Amin dengan perjuangan ulama, kalau berhasil, buruh juga kena imbasnya. Karena yang diperjuangkan oleh ulama itu bukan hanya agama Islam, tentang Islam saya, tapi seluruh, mau buruhnya, seluruh sektor. Kalau kita berjuang hanya buruh saja, ya buruh saja, tapi umat Islam belum tentu diperjuangkan ininya. Ya, diperjuangkan haknya. Itu istri saya memberi saran, menambahkan. Gitu, jadi kalau kita membela Islam, pasti kita akan juga membela buruh. Tapi kalau kita hanya membela buruh, karena ya buruh belum tentu membela kepentingan umat Islam. Karena yang buruh ya fokusnya hanya kepada tentang perburuhan saja. Jadi kepada buruh, partai buruh, tolong merapatlah kepada Anies ya. Insya Allah Anies akan membawa perubahan bagi semua sektor ya, dari umat Islamnya, buruhnya, keadilannya, dan segala macam ya. Dan ya bagaimana lagi ya, untuk itu sajalah guys. Saya tidak mau banyak komentar, takut salah karena ilmu saya itu jauh. Di sini saya cuma meluangkan, jangan menghujat ya para netizen. Sama hanya meluangkan waktu, hanya ini demokrasi, hak asasi saya dalam berpendapat. Yang penting tidak menghina, tidak memfitnah ya begitulah dari saya. Maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.